Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Sekarang kita pakai atribut Shopee, tapi ini hanya simbolis saja. Kita hari ini mau ngomongin hal-hal yang general, yang kemarinan sih baru gue alamin ya. Nah, gue nggak tahu nih kalian kalau misalkan dapat kejadian kayak gini, apakah solusinya sama seperti gue, ataukah mungkin ada solusi lain gitu ya. Jadi kita simak dulu nih. Jadi kalian, kalau food pernah deh. Ini kemarin gue nganter paket ya, bukan nganter food. Jadi kita bolang nih ke Jakarta gitu kan. Biasanya kita udah sering ke nganter dokumen-dokumen ke area-area perkantoran yang mantep-mantep gitu kan. Dulu-dulu kan kita pernah ke area perkantoran yang di Kuningan ya, apa di Gatsu ya? Ya pokoknya di sekitar Kuningan sih ingat gue. Jadi yang kata kantornya bule-bule tuh, ya kan? Yang internasional itu yang kita nggak boleh parkir di pinggir jalan. Kalau diparkir di pinggir jalan minimal helm kita hilang aja, maksimal motor kita juga diangkut gitu kan, sama security yang muter-muter tuh. Nah jadi kemarin kan gue dapet lagi ya order seperti itu ke SCBD gitu kan. SCBD biasanya enak nih gitu kan, karena dulu gue pernah ke situ juga kan. Nah kemarin gue ke SCBD, gue lupa towernya tower apa gitu. Terus kita datang, towernya yang inian, yang dijaga sama security-nya banyak, terus security-nya megang guguk gitu kan. Itu keren banget, gue bilang ini kantor pekerjaan, security-nya banyak, megang guguk gitu, ketat banget nih gue bilang. Ya udah kita tanya kan, kita mau nganterin dokumen nih, office-nya ini, towernya ini, lantainya cuma lantai 3 kalau nggak salah. Enak nih kan. Terus kalau yang kayak gini-gini biasanya agak kencang nih pembayaran ya kan. Udah, di sana bang katanya, abang sini nih, ini nggak bisa parkir di depan bang, seperti biasa. Kalau abang parkir di depan, ntar motor abang diangkut katanya gitu. Siap bang gitu. Gue udah deg-degannya pakai e-money aja nih, harus tap kartu kan. Biasanya kalau yang kayak office gini, nah ini enggak ternyata. Mantep nih gitu kan. Karena kita nggak punya kartu gitu, walaupun kita bolang, kadang-kadang nyiapin kartu tuh nggak tahu hawanya males aja gitu ngeluarin modal lagi. Ya udah akhirnya kata dia, jadi abang lurus katanya, terus belok, ntar ada di situ tuh mentok lah katanya pojokan terakhir. Nah di situ ntar ada ojol-ojol lain bang katanya, itu untuk drop off khusus di situ kata dia gitu. Oke siap, datang kita, set, bener. Itu semua ojol warna-warni ada di situ. Itu kebanyakan sih nganter food, karena waktu itu gue datang pos makan siang, jam-jam isoma gitu kan. Datang ke situ, banyak banget nih. Kita telepon customer, nggak direspon customernya. Waduh, agak repot nih biasanya kayak gini nih. Ya udah kita langsung chat ke pengirim. Kak ini biasa penerima nggak bisa dihubungin ya? Udah saya hubungin, saya udah nyampe di titik lokasi. Oh mas, oke bentar saya hubungin customernya katanya. Dihubungin lah penerimanya sama dia. Sat, nggak lama balas. Si orang penerimanya ini balas. Ya mas, ya seperti biasa pas saya mau mengirim dokumen dan lain-lain gitu kan, udah beres. Kata dia, oke, kata dia gitu. Saya masih di luar, kata dia gitu. Mungkin lagi makan siang kan. Saya masih di luar. Mas bisa nggak ke atas, gituan kata dia. Ke lantai 3, karena emang dituliskan lantai 3. Nanti titip di, apa gitu namanya, ruang penerimaan paket lah gitu, kata dia gitu. Nah, biasanya kan sebenarnya yang office tower gini di bawah tuh ada resepsionis, terus ada penerimaan paket, biasanya di situ kan. Makanya aman nih gue bilang, karena cuman dokumen doang gitu, kertas-kertas doang. Wah, lantai 3. Nah gue lihat parkirannya ini penuh banget, dan itu lu nggak bisa parkir sembarangan di pinggir jalan gitu kan. Security-nya banyak, ribet nanti urusannya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus nunggu security, kita harus nunggu teman-teman ojol yang lain ada keluar, baru kita bisa masuk gitu. Nah yang lain itu jadi customernya yang nyamperin memang ke tempat drop off situ. Jadi umumnya memang seperti itu katanya. Nah si customer ini kan lagi keluar, dia ngasih opsi, ini saya di luar bang katanya, abang mau nunggu katanya gitu kan, atau mau diantarin ke lantai 3 gitu. Nah sebenarnya di sini udah ada opsi nih, kalau kita nggak mau naik ya udah tinggal tungguin aja di situ gitu kan. Nah cuman masalahnya kan dia keluar pasti lama nih. Minimal beresnya jam makan siang gitu kan.
gila, kita belum sholat gitu kan, belum makan juga gitu. Ngejar waktu nih, gue bilang. Ya udah deh bang, saya ke lantai 3, gue bilang gitu. Oke, kata dia. Datanglah kita ke lantai 3, diperiksa dulu security lain-lain gitu kan, pakai jaket ojol gitu. Masuk ke dalam, bawa tas juga gitu kan. Masuk ke dalam, ternyata gedungnya yang di belakang. Nah, gue agak-agak gimana gitu ya, kan kita pas jam istirahat nih, ternyata ini kan jalur gini set. Nah, semua dari gedung-gedung ini mereka istirahatnya di sini. Jadi kayak ngerokok, nge-vape gitu kan. Ya pokoknya nyebat-nyebat 2 bat sambil mereka, tapi pada berdiri kan banyak kan, karena kursinya cuma terbatas gitu. Pada berdiri di sini. Ini jalan tengah, gua lewat set. Ini orang-orang yang ngomongnya pakai bahasa Inggris tuh, gitu kan, yang ngomong setengah-setengah. Satu. Agak jiper juga kita pak lewat tengah-tengah begitu kan. Gimana lagi gue bilang nih, lewat pinggir susah, muternya jauh. Gue bilang ya terabas baik, kita terabas. Untungnya kan kalau yang model-model orang kota begini, orang-orang yang menengah ke atas gitu kan, itu biasanya mereka cuek. Itu orang-orang yang pakaiannya gaul-gaul gitu kan. Tentu karena kan ojol-ojol yang lain nggak ada yang ke situ gitu kan. Gue dong sendiri celuk pede aja gitu kan. Udah tuh, mereka ya cek aja gitu tentunya. Gue amat yang ngeliatin paling 1212 gitu. Ngapain ojol kesini gitu kan. Masuk ke dalam, ada security tower kan. Pak, saya mau ngirim dokumen berkas ini sini, orangnya lagi keluar, saya disuruh titipin di lantai 3, kata gue gitu kan. Oh oke mas, siap, katanya gitu. Tapi mohon maaf, jaket dibuka, kata dia gitu. Atau minimal dibalik. Ya, ini dibuka dibalik sama aja. Gue bilang, Pak, ini saya habis bolang, gue bilang. Keringetan kita, gue bilang gitu kan. Nggak boleh pakai atribut, gue bilang. Nggak bisa mas. Ya gue semakin nggak enak kan, maksud gue gitu. Karena ya lo habis bolang panas-panasan kan, keringetan gitu. Oh ya udahlah, kata gue gitu. Gue buka jaket. Pak, ini boleh titip di sini di depan, gue bilang. Tas dengan jaketnya. Nggak bisa mas, katanya. Harus dibawa ke dalam, nggak boleh titip di sini. Dibawa ke dalam ke resepsionis. Iya, kata dia gitu. Dah, kita masuk ke dalam office. Terus dipakein X-ray, diperiksa tas kita sama jaket, ya kan? Ini mantep nih kayak tower, gue bilang. X-ray set, aman mas, gue ke dalam. Ada resepsionis. Mas, mohon maaf, KTP-nya kita tukar dulu dengan akses card, gitu kan. Tukar dulu KTP, gitu kan. KTP dengan akses card. Oke, lantai berapa mas? Lantai 3. Oke, siap, nanti diarahkan oleh mbak-mbak yang di lift tuh, yang jaga lift gitu kan. Dateng, si mbak-mbaknya ngeliatin aja kan. Nih ngapain ojol kesini? Mungkin gitu kali itunya, pikirannya. Dateng, mau ke lantai mana mas? Lantai 3. Oh, liftnya yang ini ya. Jadi liftnya kan banyak ya, kalau office tower gitu ada banyak, ada 5, bisa sini 5, sini 5 berderet gitu. Jadi ini lantai ini gitu. Ya udah, yang ini mas. Oke, naik ke atas, cus. Lantai 3 ada gitu kan. Tulisannya sih ada gitu, cuman orang pada nggak ada, sepi gitu kan. Kalau jam istirahat gitu. Ada security-nya keluar, ada security lagi nih di atas. Pak, saya mau ngirim ini. Waduh mas, penerimanya juga lagi istirahat, katanya gitu. Ya gila, dia bilang nih. Ini biasanya kalau yang begini-gini udah agak sulit nih. Terus gue bilang, ya udah mas, titip ke saya aja, kata security. Bentar pak, saya bilang, saya telepon penerimanya dulu, karena ini kan gue takutnya dokumen penting gitu kan. Ini kalau gue serahin sembarangan ke orang tanpa ACC dari penerima yang sesungguhnya, bisa repot kita urusan. Kenapa dititipin begini? Udah pernah kita ngalamin begitu. Ya udah, akhirnya kita telepon dulu penerima. Agak sulit juga. Mungkin dia lagi makan siang, apa di silent kan gitu. Mungkin pikiran dia udah bisa dititipin lantai 3. Akhirnya lama-kelamaan dia bisa ngerespon. Pak, gue bilang, ini penerimaan paketnya sedang tutup gitu. Di sini nggak ada orang nih, gue bilang. Cuma ada security, gue bilang. Boleh nggak dititip security? Oh boleh mas, kata dia gitu. Nggak apa-apa, ke situ aja. Ya udah, akhirnya gue fotoin foto ke penerimanya dulu, baru foto ke aplikasi gitu kan. Jadi double foto nih gitu. Jadi kita buktinya kuat gitu. Yang udah kan kadang-kadang suka aneh-aneh manusia. Kita udah ngirim bener-bener
ntar ada kejadian apa gitu kan. Nah, ini untuk memperkuat seperti ini. Kalau misalkan penerimanya nggak ada gitu ya. Kalau misalkan kita foto orangnya ini dia kenal, oke, udah gitu. Udah itu udah selesai. Balik lagi kita ngelewatin orang-orang yang istirahat itu. Agak sebenarnya gue kadang-kadang agak males juga kalau misalkan nganter ke yang tempat-tempat beginian gitu. Cuma kadang-kadang mungkin kalau di sini ada pernah ngalamin, biasanya sama kita. Tipnya pasti lumayan gitu. Makanya kita ambil aja lah sikat gitu. Walaupun sebenarnya kita menghindari yang kayak gini, kalau argo-argo dekat biasanya kita hindarin gitu kan. Untuk kalau yang ini menginstruksikannya tuh masih enak gitu. Jadi kita masih ya udahlah, kita sama-sama enak walaupun kita ya dia juga tadi udah ngasih pilihan mau nunggu atau kita mau naik, ya itu pilihan kita naik. Dan gue juga penasaran ternyata memang seketat itu. Apakah kalian pernah nganter ke tempat-tempat kayak gini? Biasanya kalian kayak gimana? Nunggu kah? Atau bisa dititip ke security mungkin? Kalau gue nggak berani kalau dititip ke security area, karena takutnya itu surat-surat penting dan dia juga nggak akan tahu orang yang mana gitu kan, karena terlalu banyak gitu. Agak jiper juga kita kalau nganter ke tempat kayak gini gitu kan. Memang nggak tahu deh kenapa, mungkin karena berbeda gitu kan, berbeda culture gitu ya. Seru sih, seru gitu. Itu mungkin di episode kali ini kita sharing gitu kan. Kalau kalian dapat yang kayak gini, langkah-langkahnya bisa jadi seperti itu. Kalau mau penitipan ke orang lain yang mungkin bukan orangnya langsung, difotokan dulu penerimanya ini benar atau enggak, dia kenal apa enggak. Jangan sampai kita asal taruh asal titip, karena itu berbahaya ya. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.